Inilah Islam telah tentang menjelaskan tentang Roh Kudus. Mohon maaf, saya ulangi, Islam di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Roh Kudus. Apa kabar para sahabat? Kita jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Semoga apa yang disampaikan di sini menjadi berkat bagi kita semua. Video bahasan kita kali ini. Siapakah Jibril? Ruh Kudus ataukah malaikat? Tidak mungkin, keduanya. Yang telah mengutus Abraham, yang telah mengutus Noah, Moshe, Yesua HaMasiah, dan yang telah mengutus Sang Perikletos, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Geraha Mu'alaf yang telah menjadi fasilitator. Dan saya juga aturkan terima kasih kepada Bang Rudi Yohanes, sang debaters, yang meskipun kita adalah lawan debat, tetapi di dalam keseharian kita adalah kawan, kita adalah teman seperjuangan di dalam memperjuangkan keadilan. Dan saya juga sangat mengapresiasi sang debaters ini, karena saya cukup teramat kesulitan mencari lawan debat, karena semuanya rata-rata ngacir semua. Murtadi Nodong-Nodong ngacir semua, Saipudin Ibrahim ngacir, Gracia Velo ngacir, Deki Gadas ngacir, dan lain semua ngacir semua, saudaraku. Tetapi Rudi Yohanes sang debater berani untuk menghadapi. Jadi di kalangan Kristen itu hanya dua nama yang mampu berdiskusi, Uti Watimena dan sang debater. Terima kasih, saya patut mengapresiasi kalian berdua. Langsung saja, saudaraku, tanpa mengulur waktu yang panjang, moderator silahkan tampilkan di dalam Quran surat 38 ayat ke-72. Inilah Islam telah tentang menjelaskan tentang Roh Kudus. Mohon maaf, saya ulangi, Islam di dalam Al-Quran menjelaskan tentang Roh Kudus. Nah, di ayat ini saudaraku, di dalam Quran surat As-Sod ayat ke-72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Di dalam Islam yang namanya roh itu adalah ciptaan, ya, bukan satu pribadi Tuhan. Oleh karenanya di sini dikatakan, kemudian apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, maka tiupkan ruh ciptaanku, ya, kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Yang ingin saya sampaikan di sini, Islam mengatakan, ini secara umum ya Roh, mohon maaf. Halo? Dilanjut terus, dilanjut. Ya, oke. Kita ini ada miskomunikasi ya. Nah, Quran surat Al-Baqarah, mohon maaf, saya ralat. Quran surat Al-Baqarah ayat 97. Di situ dikatakan, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-97. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Membenarkan apa atau kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ini Jibril. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 102 dikatakan bahwa Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu.
dari apa yang saya sampaikan tersebut di dalam firman Tuhan Quran surat Al-Baqarah ayat 97 bahwa yang menurunkan Al-Quran ya, yang menurunkan Al-Quran atau yang menjadi perantara penurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril. Di sini dikatakan barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran. Nah, di dalam Quran surat An-Nahl 102 di situ disebutkan ya, Ruhul Kudus telah menurunkan Al-Quran, ya, telah menjadi perantara penurunkan Al-Quran kepadamu. Surat An-Nahl 102, kalau tidak salah ayatnya itu ya. Bisa dibantu moderator untuk menampilkan kalau memang masih ada waktu. Surat An-Nahl ayat 102. Saya rasa cukup demikian saja ya saudara-saudaraku. Jadi di dalam Quran surat Sebelum kita ke pokok bahasan utama, saya pandang perlu untuk mengkritisi beberapa testimoni konyol dari si Nandar ini. Yang pertama, dia katakan sang Periklitos yang adalah Muhammad. Itu adalah testimoni bodoh dan konyol dari Nandar dan itu menunjukkan bagaimana ilmu orang itu. Yang kedua, dia katakan sulit mendapatkan lawan debat dari Kristen, karena semuanya ngacir, alias lari ketakutan. Di sini terlihat, orang ini miskin etika, sekali lagi, miskin etika, karena yang saya tahu, nama-nama yang dia sebut ngacir darinya, Saifuddin Ibrahim, Gratia Pelo, dan Deki Enggadas, justru yang telah membuatnya seharusnya malu, sekali lagi, seharusnya malu. Yang saya tahu, 2 kali Nandar bertemu Saifuddin Ibrahim online, dan yang saya lihat dalam 2 sesi itu Nandar dipermalukan. Bahkan di satu sesi istri Saifuddin Ibrahim, Ibu Sarah Ayu yang mempermalukannya, karena 3 kali salah sebut ayat. Gratia Pelo mentertawakan Nandar, karena mengucapkan kata bahasa Inggris thumbnail dilafalkan Nandar thumbnail, itulah Nandar yang memang tidak punya malu. Saya mengambil video ini, dengan Nandar yang tampil di dalamnya, tentu dengan maksud tertentu. Bukan hanya untuk mengungkap siapakah Jibril itu saja. Tapi sekaligus untuk menunjukkan, ternyata Nandar yang selalu mengejek umat Kristen sebagai umat terjemahan. Dia pun sama juga, Nandar adalah juga umat terjemahan. Mari kita buktikan. Sudah kita lihat tadi, 3 ayat Al-Quran yang dirujuk Yonatan Nandar, untuk menunjukkan, bahwa Jibril adalah juga Ruhul Kudus. Quran Surah 38 ayat 72. Kemudian, apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Perhatikan kata yang ada, di dalam tanda kurung. Kata di dalam tanda kurung itu, tidak ada dalam teks aslinya. Artinya apa? Ini adalah manipulasi terjemahan yang sangat parah. Karena telah merubah makna kalimat, di mana kata itu disisipkan. Kita simak baik-baik. Dan aku tiupkan rohku. Terjemahan sesuai teks asli. Dan aku tiupkan roh ciptaanku. Terjemahan versi Depak. Dan aku tiupkan rohku. Terjemahan sesuai teks asli. Makna dari kalimat di atas, yang sesuai dengan terjemahan teks asli jelas adalah, Allah SWT meniupkan rohnya. Rohnya sendiri, dan bukan roh yang dia ciptakan. Dan aku tiupkan roh ciptaanku. Terjemahan versi Depak. Sedangkan yang kita lihat, dalam terjemahan versi Depak, dengan menyisipkan kata ciptaan, telah secara ekstrim merubah arti kalimat itu. Jadi yang ditiupkan Allah SWT
bukanlah rohnya, tetapi roh yang Dia ciptakan, bukan roh Allah SWT. Kita lihat Al-Quran terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall. And when I have fashioned him, and breathed into him my spirit, then fall down before him prostrate. My spirit, sama dengan rohku, bukan roh ciptaanku. Terbukti, terjemahan Al-Quran dari Depak salah dan sangat parah, karena telah merubah arti kalimat dengan sangat ekstrim. Nah terbukti, Yonatan Nandar dan Zulkifli Abbas yang sering melecehkan orang Kristen dengan menyebutnya umat terjemahan. Terbukti mereka pun umat terjemahan, bahkan lebih parah, terjemahan yang jelas-jelas salah pun mereka jadikan rujukan. Dan tadi, Nandar dengan konyol menyatakan bahwa roh itu ciptaan, bukanlah pribadi Tuhan. Terbukti bahwa yang melafalkan teks asli ternyata tidak mengerti, lebih percaya pada terjemahan daripada teks yang asli. Sekali lagi, yang melafalkan teks asli. Berikut ini Nandar merujuk. Quran Surah Al-Baqarah 2, ayat 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril maka, ketahuilah, bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Quran Surah An-Nahl 16, ayat 102. Katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Korelasi dari dua kata dalam dua kalimat itulah yang membuat Nandar menyimpulkan bahwa Jibril dan Ruhul Kudus adalah satu pribadi. Benarkah Jibril sama dengan Ruhul Kudus? Dalam Quran Surah 2 ayat 97. Tidak ada masalah. Disebutkan di situ Jibril menurunkan Al-Quran sesuai teks asli yang ada. Namun timbul masalah ketika kita menyimak Quran Surah 16 ayat 102. Karena di situ dikatakan, Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran. Dan itu adalah dari teks asli. Pertanyaan yang timbul, siapa yang menurunkan Al-Quran? Jibril atau Ruhul Kudus? Nandar si umat terjemahan pun, dengan enteng menyatakan berdasarkan itu, bahwa Jibril adalah Ruhul Kudus. Ini sesuai dengan terjemahan Depak yang sebenarnya salah. Terbukti Nandar asal telan saja terjemahan Al-Quran tanpa mengkajinya dengan benar. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris dari Pickthall. Ruhul Kudusi, sama dengan Holy Spirit. Jelas sekali di sini. Pickthall menerjemahkan teks asli ke dalam bahasa Inggris menjadi Holy Spirit, Roh Kudus. Lalu dia memasang tabir, yang melindunginya, dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Dalam Quran Surah 19 ayat 17 tadi, kembali disisipkan Jibril dalam tanda kurung di belakang kata roh kami, yang lagi dan lagi tidak ada dalam teks asli Al-Quran. Padahal roh kami di situ pasti adalah roh dari yang berfirman, yaitu Allah SWT. Jadi tidak mungkin roh Allah SWT adalah Jibril. Kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Di sini kita lihat, Pickthall menerjemahkan teks asli dengan Our Spirit, roh kami, dan itu sangat tepat. Kita simak lagi. Quran Surah 66 ayat 12. Dan Maryam putri Imran, yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami.
Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Dalam Quran Surah 66 ayat 12 tadi, kembali terjemahan Indonesia menyisipkan kata ciptaan dalam tanda kurung, yang tentu saja hal ini menimbulkan distorsi dan merubah makna. Kita lihat terjemahan Piktal. Piktal menerjemahkan, Ruh Hinaa menjadi Our Spirit, roh kami, sedangkan Al-Quran Indonesia menerjemahkan, menjadi roh, ciptaan kami. Jadi jelas sekali, Ruhul Kudus, Ruh Allah SWT, bukanlah ciptaan, apalagi Jibril. Karena, Yonatan Nandar, menyimpulkannya berdasarkan terjemahan yang bermasalah. Sekian, bahasan kali ini, semoga memberkati. Jibril, bukan Ruhul Kudus. Jibril, bukan Ruhul Kudus.